Kontroversi politik seringkali tidak hanya datang dari pejabat publik, tapi juga dari keluarganya. Begitu pula yang terjadi setelah pelantikan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa, ketika publik dikejutkan oleh rangkaian pernyataan yang memicu kegaduhan. Dalam hitungan jam setelah resmi menjabat, sikap dan ucapan Purbaya serta keluarganya langsung menjadi bahan perdebatan panas di media sosial. Salah satu hal yang paling vokal menyoroti hal ini adalah netizen yang berbakti dengan akun @tukangkomen114. Netizen yang budiman tersebut menilai pernyataan Purbaya yang menyebut tuntutan mahasiswa hanya klaim sebagian kecil masyarakat sebagai sikap meremehkan, meskipun sudah ada klarifikasi dan permintaan maaf. Lebih jauh, kegaduhan bertambah ketika anak Purbaya bercanda soal ayahnya yang disebut melengsarkan agen CIA. Candaan yang ditafsirkan mengarah ke Sri Mulyani. Klarifikasi yang disampaikan sambil tertawa dianggap memperburuk keadaan. Menurut sorotannya, pejabat negara dan keluarganya harus mampu menjaga komunikasi, karena blunder sekecil apapun bisa mempermalukan dan merusak reputasi di mata publik. Belum 24 jam dilantik, Menteri Keuangan yang baru ini sudah mengeluarkan statement yang sedikit membuat para netizen ini agak kesel ya. Statement beliau soal tuntutan mahasiswa dan para pendemo soal yang 17/8 itu, beliau ini kan menganggap bahwa itu hanya tuntutan sebagian kecil dari masyarakat. Statement yang terkesan mengecilkan dan meremehkan ini membuat netizen itu agak murka. Banyak banget dari netizen yang menganggap bahwa menteri yang baru ini tidak belajar dari kasus-kasus pejabat-pejabat yang lain gitu, bahwa statement komunikasi publik itu penting gitu. Itu penting karena apa? Kalau kalian blunder, kalian salah ucap, itu bisa memicu kemarahan publik. Padahal kamu sebagai menteri baru aja dilantik, sudah mengeluarkan statement yang tidak mengenakan. Tapi kemarin beliau sudah meminta maaf dalam acara serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan yang lama, Ibu Sri Mulyani. Beliau meminta maaf, beliau mengatakan bahwa beliau ini menteri kagetan, mungkin kaget dalam menghadapi pertanyaan para wartawan. Tidak cuma statement beliau yang membuat gaduh publik ya, tapi story dari anak beliau ini yang mengatakan bahwa ayah beliau ini sudah melengsarkan agen CIA yang menyamar jadi Menteri Keuangan. Wow, ini statement serius, statement yang tendensius juga, dan ini juga memicu perdebatan publik. Banyak banget yang menganggap bahwa statement dari anak menteri ini tidak tepat, terlalu berani. Apalagi sekarang tuh kita butuh statement-statement yang menyejukkan. Ini kayak malah bikin panas gitu. Padahal kemarin kita baru saja dihadapkan dengan peristiwa demo dan penjarahan yang sangat tidak kita inginkan gitu. Walaupun pada akhirnya anak dari menteri ini mengklarifikasi dan minta maaf ya, tapi dalam klarifikasinya itu juga membuat orang makin kesel gitu. Karena beliau ini klarifikasinya tidak serius, sambil ketawa-ketawa, bahkan sampai menyebut Termul gitu, Ternak Mulyono. Apa hubungannya dengan Ternak Mulyono gitu? Aku juga bingung gitu. Walaupun saya sendiri juga bukan fansnya Pak Jokowi ya. Nih buat kalian yang udah mendengarkan klarifikasi dari anak beliau ini, gimana menurut kalian? Gimana? Klarifikasinya apakah benar-benar tulus dari dalam hati, atau cuma sekedar ya mungkin disuruh ayahnya, atau karena desakan publik? Karena sepertinya agak sedikit main-main gitu. Tapi ya sudahlah gitu, sudah terjadi juga. Semoga ini menjadi pelajaran buat beliau dan anaknya. Sebagai pejabat publik harus pintar dalam memilih kata-kata, tidak boleh asal jawab. Dan juga anaknya sebagai anak pejabat harus lebih bijak lagi dalam menempatkan diri. Jangan sampai nanti perilakunya anaknya ini mempermalukan ayahnya sendiri dan mempersulit karir ayahnya, kan malah bahaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mau lu apa sih? Kemarin pas di demo minta teriak-teriak ganti Sri Mulyani gara-gara apa? Gara-gara pajak. Kemarin udah diganti tuh sama presiden
Lo nuntut-nuntut lagi. Yang ini bagus gak? Ntar malah makin hancur lagi. Gimana sih maunya apaan? Baru juga dilantik udah dituntut aja. Lo kira Roro Jonggrang? Pantesan di Indonesia banyak judol. Rata-rata orangnya kagak pada sabaran habisnya. Kita lihat dulu progresnya, berjalan dulu. Backgroundnya bagus kok. Kepada Bapak Menteri Keuangan yang baru, gak usah tergesa-gesa, pelan aja ngomongnya. Gak usah terburu-buru menggampangkan sesuatu, karena media sosial adalah sejarah yang tidak akan pernah terhapus. Pelan-pelan aja, kasih statement atau narasi yang mudah-mudah dimengerti. Jangan menganggap sebuah tantangan negara adalah hal-hal yang mudah. Bukan berarti tidak mensupport, tapi ada baiknya untuk berhati-hati dalam berbicara. Takutnya, apa yang Anda sampaikan saat menjabat tidak sesuai dengan kontribusi yang Anda berikan kepada bangsa dan negara. Dan catatan-catatan Anda di sosial media akan muncul permukaan sehingga mempermalukan diri Anda sendiri. Santai sajalah, lihat dulu perkembangan, bekerja dulu, bertindak dulu, perbaiki dulu, baru muncul ke permukaan dan sampaikan ke media. Salam. Saya suka dengan menteri yang baru. Kenapa? Karena kata-kata beliau terdengar sombong. Tapi tetap aja, kata-kata yang manis kalau nggak bisa diimbangi dengan prestasi, nggak ada gunanya. Tapi kalau dia bilang tentang tuntutan 17+8 yang ini sedang dipelajari Pak Prabowo, hanya tuntutan sebagian kecil rakyat kita. Dan dia bilang sebagian rakyat itu keganggu karena hidupnya masih ada yang kurang. Dan banyak hal lain yang bikin heboh, padahal baru sehari dilantik jadi menteri. Tapi gue juga harus salut, beliau jantan. Setelah pernyataan yang bikin heboh itu, besoknya langsung minta maaf, ngaku kaget karena nggak biasa, dan bilang akan berbenah untuk terus menjadi lebih baik lagi. Jadi berbicara sebagai pejabat itu butuh kehati-hatian guys. Jangan sampai salah diksi berujung rakyat sakit hati lagi, terus nanti direshuffle lagi, kan repot. Tapi tetap aja, kawal reshuffle kabinet kali ini, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Gimana menurutmu? Indonesia punya nahkoda fiskal baru. Baru aja dilantik langsung digoreng sama publik. Beliau adalah Bapak Purbaya Yudi Sadewa, ex-bos LPS dan doktor ekonomi lulusan Amerika. Beliau resmi menggantikan Sri Mulyani. Tapi di hari pertama, pasar bergejolak, indeks melemah, tapi rupiah justru menguat. Beliau membuat janji ambisius atas pertumbuhan cepat sampai 8%. Katanya tidak ada yang mustahil. Hari kedua, ternyata si bapak makin viral. Lantaran dia kritik IMF bodoh soal proyeksi ekonomi. Belum lagi anaknya yang bikin caption, ayahku melengsarkan agen CIA. Wah. Bapak Purbaya minta maaf, janji akan perbaiki ekonomi tanpa drama. Oke. Baiklah Bapak, dipegang janjinya ya. Karena di tengah janji program besar dan tekanan ekonomi global, mari kita menunggu apakah bendahara negara yang baru ini mampu menyeimbangkan laju perekonomian yang kian menjadi-jadi ini juga bisa mengerem dengan kehati-hatian ya. Wish you all the best ya Pak. Udah jangan bikin drama-drama lagi Cus, bekerja yang baik ya Pak. Kemarin tiba-tiba Pak Prabowo mengganti kementeriannya, yang salah satu kementerian yang diganti adalah Ibu Sri Mulyani yang selama ini udah bekerja lama banget ya di Kementerian Keuangan, dan diganti oleh dengan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Terus kemarin banyak banget tuh dia masuk yang menanyakan gimana arah market terutama saham dengan pergantiannya Menteri Perekonomian yang baru ini. Ternyata Pak Purbaya ini bukan orang baru ya di saham, jadi ternyata dia memang orang yang berpengalaman banget di saham, dan seharusnya ini menjadi suatu sentimen yang positif apalagi di dunia pasar uang. Kemarin saya udah dengar juga pidatonya Pak Purbaya kalau misalnya tidak akan adanya perubahan fiskal, kebijakan fiskal tidak akan ada yang diubah, tapi yang akan dilakukan adalah melakukan percepatan. Nah, ini dia kata kunci dari percepatan. Dengan kata kunci percepatan itu, maka yang terjadi menurut saya secara subjektif pasti akan dilakukan yang namanya stimulus. Nah, stimulus ini sebenarnya sudah dirancang oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi contoh aja misalnya tadinya mau stimulus di bulan Desember,
ABC, programnya ABCDEFG. Nah itu pasti akan dipercepat. Mungkin akan dimajuin di bulan Oktober, November, Desember, kita nggak tahu. Tapi intinya akan dipercepat program-program yang sudah disusun oleh Ibu Sri Mulyani. Dampaknya apa? Dampaknya tentu aja akan membuat perekonomian ya menjadi lebih bergerak ya dibanding awal-awal tahun yang terasa kering banget. Pasti semua orang ngerasain tuh kalau misalnya awal-awal tahun kering banget. Tahun ini pokoknya tahun yang paling parah deh perasaan. Ya jadi semoga aja prediksi saya benar ya. Kalau misalnya yang dilakukan itu adalah percepatan stimulus yang artinya harusnya pasar saham bergerak ke kanan dan naik. Oke, kalau ke kanan udah pasti ya. Nah, naik atau turunnya yang masih menjadi pertanyaan. Oke, tapi menurut saya akan naik. Tapi menurut kalian gimana? Apakah Pak Purbaya adalah sosok yang memang memiliki integritas dan memiliki kapabilitas dalam menduduki Kementerian Keuangan? Gimana deh menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komentar.